Pada Juli 2024, nilai ekspor mencapai 22,21 miliar US dollar atau naik 6,55% dibandingkan Juni 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,42 miliar US dollar atau naik 15,57%. Nilai ekspor non-migas juga naik sebesar 5,98% dengan nilai 20,79 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor Juli secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor non-migas, yaitu pada komoditas biji logam terak dan abu HS26 yang naik sebesar 3.973,44% dengan andil 3,32%. Logam mulia dan perhiasan ataupun permata HS71 naik 51,11% dengan andil 1,28%. Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS85 ini naik 14,89% dengan andil 0,81%. Sementara itu, peningkatan ekspor migas terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor hasil minyak dengan andil sebesar 0,82%. Secara tahunan, nilai ekspor Juli 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,46%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor non-migas, terutama pada logam mulia dan perhiasan permata HS71, biji logam terak dan abu HS26, dan kakao serta olahannya HS18. Selanjutnya, dalam slide ini kami ingin menyampaikan perkembangan ekspor non-migas Indonesia berdasarkan sektor. Pada Juli 2024, total ekspor non-migas adalah sebesar 20,79 miliar US dollar. Dan jika kita rinci berdasarkan sektornya, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,50 miliar US dollar, sektor pertambangan dan lainnya 3,77 miliar US dollar, dan sektor industri pengolahan sebesar 16,51 miliar US dollar. Nilai ekspor non-migas seluruh sektor mengalami peningkatan secara bulanan. Peningkatan ini utamanya terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang naik sebesar 19,51% dengan andil peningkatan sebesar 2,96%. Peningkatan secara bulanan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor biji tembaga, aspal, biji titanium, batu apung, dan juga sejenisnya. Secara tahunan, semua sektor mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 4,56% yang memberikan andil peningkatan sebesar 3,46%. Pada bagian ini, saya ingin mendalami beberapa hal terkait dengan kinerja ekspor untuk komoditas unggulan Indonesia, yaitu batu bara, besi, dan baja, serta CPO dan turunannya. Nilai ekspor ketiga komoditas ini memberikan share sekitar 28,43% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Juli 2024. Nilai ekspor ketiga komoditas unggulan ini mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Nilai ekspor batu bara turun 0,07% secara bulanan dan 2,49% secara tahunan. Nilai ekspor besi dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan. Nilai ekspor CPO dan turunannya
mengalami penurunan sebesar 36,37 secara bulanan dan juga mengalami penurunan sebesar 39,22% secara tahunan. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan Juli 2024. Pada Juli 2024, nilai impor senilai 21,74 miliar US dollar atau naik 17,82% dari bulan Juni 2024. Impor migas senilai 3,56 miliar US dollar ini naik sebesar 8,78% secara bulanan. Sementara itu, impor non-migas senilai 18,18 miliar US dollar ini meningkat sebesar 19,76% secara bulanan. Meningkatnya nilai impor secara bulanan disebabkan peningkatan nilai impor non-migas dengan andil sebesar 16,26%, sementara itu andil peningkatan nilai impor migas adalah sebesar 1,56%. Secara tahunan, nilai impor Juli 2024 mengalami peningkatan 11,07%. Nilai impor migas dan non-migas masing-masing naik sebesar 13,59% dan 10,60%. Kenaikan nilai impor migas didorong oleh peningkatan volume dan peningkatan rata-rata harga agregat. Secara lebih spesifik, dapat kami sampaikan bahwa kelompok migas yang mengalami peningkatan nilai impor cukup tinggi adalah impor hasil minyak yang meningkat sebesar 30%. Sementara itu, peningkatan nilai impor non-migas lebih didorong oleh kenaikan volume yang sebesar 31,74%. Selanjutnya adalah impor Indonesia menurut penggunaan. Pada Juli 2024, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi naik 298,3 juta US dollar atau sebesar 16,79%. Bahan baku penolong naik sebesar 2,35 miliar US dollar atau sebesar 17,21%. Dan barang modal naik sebesar 636,1 juta US dollar atau naik sebesar 21,21%. Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 73,73% dari total impor untuk bulan Juli 2024. Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan, sedangkan nilai impor bahan baku penolong dan barang modal mengalami peningkatan. Di mana kalau secara tahunan kita bisa melihat barang konsumsi turun 0,81%, kemudian bahan baku penolong meningkat 15,17%, sedangkan barang modal meningkat 2,04%.